Di dalam kitabnya As-Sahih, beliau pernah mengatakan, qala haddatsana Abdan, qala haddatsana Abu Hamzah, qala haddatsana A'mas, qala haddatsana Abu Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Rajulun ala fadli ma'in bifalatin yamna'uhu ibnas sabil, wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri fahalafa billahi bil halifil kadhib, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad. Seluruh ulama sepakat mengatakan hadis ini haditsun sahih. Apa kata Imam Al-Bukhari? Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardijbah Al-Bukhari mengatakan di dalam kitabnya As-Sahih, saya mendengar dari guru saya yang bernama Abdan. Abdan mendengar dari guru saya yang bernama Abu Hamzah. Abu Hamzah mendengar dari gurunya yang bernama A'mas. A'mas mendengar dari gurunya yang bernama Abu Saleh. Abu Saleh mendengar langsung dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani yang meninggal pada tahun 60 Hijriah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Yang terbanyak sahabat meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Salah satu hadisnya beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasatun, ada 3 orang, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu, Allah tidak akan ajak bicara mereka. 3 orang ini, 3 golongan ini, 3 model manusia yang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepada mereka. Arti tidak melihat, dicuekin sama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau datang ke rumah orang, orang itu yang punya rumah sahibul bait nyuekin kita. Kalau kata orang sekarang dikacangin. Benar apa tidak? Dikacangin. Kita datang, assalamualaikum, tidak dijawab. Kita duduk tidak dipersilahkan. Kita duduk nggak disuguhin makanan, dicuekin, tidak digubris, tidak diorangkan, dikacangin. Sakit hati, malu, benci, pegel. Apalagi nanti di yaumil qiyamah, orang ini tidak akan diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah. Kalau dikacangin, dicuekin sama orang, di rumah itu, di rumah fulan, kita dikacangin, kita dijuakin, pegel. Padahal kita bisa keluar cari rumah lain, masih banyak orang yang bisa menghormati kita. Itu aja masih marah kita. Kita masih pegel gara-gara dicuekin cuma 1-2 orang. Nanti di yaumil qiyamah orang ini dicuekin sama Allah. Kalau Allah yang nyuekin, kalau Allah yang nggak ngajak bicara, kalau Allah yang tidak perhatian sama dia, kalau Allah tidak mengorangkan, mau lari kemana kita? Kita akan menjadi orang yang sangat-sangat terhina di saat itu. Wala yuzakkihim, bahkan Allah menyebutnya bukan sebutan yang baik, tapi disebutkan dengan keburukannya. Tidak dimuliakan oleh Allah, tidak disebutkan kebaikan kita, tapi disebutkan keburukan kita di hadapan Allah. Ini keadaan yang sangat ditakutkan oleh para sahabat Nabi. Maaf, memang kalau dipukul itu sakit. Kalau disiksa oleh Allah luar biasa sakitnya. Tapi lebih sakit lagi kalau dicuekin sama Allah. Lebih sakit lagi kalau nggak diajak bicara oleh Allah. Lebih sakit lagi kalau kita tidak disebutkan kebaikan, bahkan disebutkan keburukan-keburukannya. Kadang-kadang kita kalau dipukul orang marah kita karena kita disakiti wajah kita. Tapi kita lebih sakit kalau kita dicuekin. Kita lebih sakit kalau nggak diajak ngomong. Kita lebih sakit kalau dihina-hina dengan lisannya. Ini di yaumil qiyamah.
Makanya kalau kita lihat para ulama kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Ridhonya dulu baru surga. Dan aku berlindung ya Allah dari murkamu dan nerakamu. Murka yang paling ditakuti. Oleh karena itu orang-orang kafir dalam riwayat nanti di yaumil qiyamah, mereka disiksa dengan 1001 macam siksaan. Hari ini disiksa, besok dengan siksaan yang berbeda. Lusa disiksa yang lebih parah lagi. Akhirnya orang-orang kafir itu mengatakan apa? Ya Allah, siksalah kami dengan berbagai macam siksaanmu, tapi jangan engkau tunjukkan murkamu kepada kami. Karena murkamu, marahmu lebih sakit daripada siksamu. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini yang ditakuti oleh para sahabat Nabi. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak termasuk orang yang dilihat oleh Allah, tidak termasuk orang yang disucikan oleh Allah. Kita akan terhina, lebih sakit, lebih parah, lebih rasanya lebih sakit daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi, walahum adzabun adzim. Riwayat yang lain, walahum adzabun alim. Selain tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka telah dipersiapkan azab yang sangat pedih. Allah, dengar hadis ini para sahabat gemeter. Dengar perkataan seperti ini para sahabat ketakutan. Maka mereka menyimak, siapa ya Rasulullah 3 golongan itu ya Nabi? Siapa 3 orang itu ya Rasul yang tidak engkau ajak bicara nanti di yaumil qiyamah oleh Allah, yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan dipersiapkan baginya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa ya Rasulullah? Maka ini 3 golongan. Insya Allah kita semua enggak dari 3 golongan ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari 3 golongan ini. Amin. Allah jauhkan kita dari 3 golongan ini. Amin. Dan semoga keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, semuanya dijaga oleh Allah SWT. Jangan sampai masuk ke dalam 3 golongan ini. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, kita akan bahas secara singkat. Dan sepertinya hawanya ini hawa siap untuk ngaji. Hawa enak, betul apa tidak? Apa siap-siap mau pulang apa ngaji? Mau dengar dulu? Dengar. Ini hawa dikasih hujan biar adem. Jadi kalau ngomongnya 3 begini nggak masalah. Siap 3 perkara kita bahas satu persatu. Siap. Buru-buru apa tidak pulangnya? Siap. Sabar apa tidak? Sabar. 3 hadis, 3 golongan yang akan kita bahas di kesempatan sore hari. Insya Allah kita paham, kita amalkan, dan insya Allah kita selamat dari 3 golongan ini. Amin ya Rabbal. Yang pertama, rajulun. Ini nih, udah diikrari hujan. Yang di depan sono udah siap, katanya hujan. Nggak apa-apa, perjanjian tidak mengikat. Karena perjanjian tadi dengan catatan syarat berlaku. Kalau ada apa? Kalau nggak hujan maksudnya. Jadi silakan yang kehujanan bisa minggir. Tapi saya yakin yang kehujanan banyakkan pahalanya. Amin. Amin ya Rabbal. Dan saya yakin hujan karena ngaji nggak bakal meriah.